Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, nama saya Bagus Suli Setiawan, mahasiswa Universitas Satyagama. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu tentang simulasi Monte Carlo. Mata kuliah analisa keputusan dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Pendahuluan, simulasi Monte Carlo adalah metode yang digunakan dalam analisa keputusan pada kondisi berisiko dan tidak pasti, dengan mempertimbangkan berbagai parameter secara bersamaan melalui simulasi berbasis angka acak atau random. Metode ini bekerja dengan melakukan percobaan berulang atau iterasi, di mana semakin banyak iterasi dilakukan, maka hasilnya semakin akurat. Karena itu, Monte Carlo juga disebut sebagai metode percobaan statistik. Dalam penerapannya, metode ini umum menggunakan asumsi distribusi normal dan uniform. Jika data tidak sesuai, maka perlu dilakukan transformasi data agar memenuhi asumsi tersebut sebelum simulasi dilakukan. Keunggulan metode ini adalah perhitungannya relatif sederhana, mudah diadaptasi dengan komputer. Proses simulasi bisa dilakukan cepat dalam jumlah besar. Menurut Kanada dan White 1980, semakin banyak pengulangan simulasi, maka tingkat kesalahan semakin kecil, sehingga ketelitian hasil dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Definisi dari simulasi Monte Carlo ini yaitu metode simulasi dengan pilihan kemungkinan secara random, digunakan untuk analisis keputusan pada situasi berisiko dengan beberapa parameter yang dipertimbangkan secara simultan. Dasar kerjanya yaitu jumlah iterasi menentukan tingkat ketelitian hasil. Semakin banyak iterasi, semakin kecil kesalahan. Asumsi distribusinya yaitu variabel perhitungan diasumsikan mengikuti distribusi normal atau uniform. Jika tidak sesuai, dapat dilakukan transformasi data. Sebagai contoh, perhitungan secara manual antara perhitungan nilai harapan atau expected value suatu proyek. Perhatikan contoh berikut. Jika berikan suatu aliran kas atau cash flow sebuah proyek serta nilai kemungkinan masing-masing. Nilai dalam cash flow tersebut adalah sebagai berikut. Ini dalam tabel ada net cash flow, probabilitas net cash flow, dan NCP kumulatif. Pada kolom ketiga tabel tersebut dicantumkan nilai probabilitas kumulatif dari net cash flow yang ada berdasarkan nilai probabilitas dikaitkan dengan batasan. Kita lihat ya teman-teman, pada kolom ketiga tabel tersebut dicantumkan nilai probabilitas kumulatif dari net cash flow yang ada berdasarkan nilai probabilitas dikaitkan dengan batasan angka random yang ada. Untuk membuat probabilitas kumulatif tersebut dilakukan dengan melihat digit ketelitian di belakang koma pada probabilitas awal. Pada soal tersebut, ketelitian probabilitasnya terdiri dari 2 digit, maka angka random juga dengan 2 digit, dengan nilai maksimal yaitu 99. Dan jika 3 digit mempunyai nilai maksimal 999, dan seterusnya.
Dengan melakukan pemilihan secara acak terhadap angka random 2 digit, maka dapat dimunculkan nilai cash flow yang terjadi. Seandainya dilakukan sebanyak 10 kali ulangan, angka random dapat dimunculkan susunan cash flow sebagai berikut. Perhatikan proses pemunculan setiap nilai dalam kolom cash flow akan selalu mengikuti tabel sebelumnya. Sebagai contoh, nilai random 47 terletak di antara kisaran angka random 10 sampai 59 pada baris kedua dengan nilai cash flow 15.000. Demikian pula untuk angka random 91 akan terletak pada kisaran angka random 85 sampai 99 dengan nilai 25.000. Dengan melakukan rata atas 10 kali ulangan, maka rata-rata dari cash flow tersebut adalah 17.500. Rata 17.500 ini dihitung dari hasil 10 kali pemilihan angka random dan penentuan nilai net cash flow yang sesuai. Kemudian menjumlahkan semua nilai cash flow tersebut dengan membaginya dengan 10 iterasi. Berdasarkan tabel angka random yang diberikan, yaitu angka random 47 yaitu 15.000, 91 25.000, angka random 02 sekitar 10.000. Ini kisaran 00 sampai 09. Angka random 88 yaitu 25.000 kisaran 85 sampai 99. Angka random 81 yaitu 20.000 kisaran 60 sampai 84. Angka random 74 yaitu 20.000 kisaran 60 sampai 84. Angka random 24 yaitu 15.000 kisaran 10 sampai 59. Angka random 05 sampai 05 10.000 kisaran 000 sampai 09. Angka random 51 yaitu 15.000 kisaran 10 sampai 59. Angka random 74 yaitu 20.000 jika dijumlahkan, yaitu ini 15.000 ditambah 25.000 ditambah 10.000 tambah 25.000 tambah 20.000 tambah 20.000 tambah 15.000 tambah 10.000 tambah 15.000 tambah 20.000 sama dengan 175.000. Kemudian dibagi dengan 10 iterasi dan menghasilkan rata-rata yaitu 17.500. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan EV atau expected value, ternyata dihasilkan nilai rata-rata 17.250. Dengan demikian terdapat perbedaan nilai 250. Jika demikian keadaannya apakah penggunaan dasar perhitungan random menjadi lebih panjang dan kurang praktis? Pertanyaan ini dapat dikomparasikan jika dilakukan perhitungan secara simultan terhadap beberapa parameter. Maka cara perhitungannya dengan dasar angka random tersebut justru akan lebih praktis dan akan memberikan ketelitian jawaban yang lebih baik. Nilai 17.250 ini dihitung dari 10.000 dikali 0,1 ditambah 15.000 dikali 0,5 ditambah 20.000 dikali 0,25 ditambah 25.000 dikali 0,15. Dan ini dapat hasilnya 17.250 ya teman-teman. Selanjutnya, pembuatan nilai random distribusi normal. Angka random yang dibentuk berdasarkan distribusi normal, nilainya akan mengikuti nilai frekuensi kumulatif yang terjadi, dikaitkan dengan nilai random normal atau umumnya dinyatakan dalam nilai deviasi yang terjadi pada distribusi normal. Nilai dasar yang digunakan untuk membuat
keluaran nilai random disebut RND atau Random Normal Deviate. RND ini adalah angka random berdasarkan deviasi standar dari rata yang diperoleh langsung dari standar distribusi normal kumulatif. Kemunculan nilai RND ini dapat diperoleh melalui grafik atau tabel yang telah disediakan. Untuk menghitung nilai keluaran berdasar distribusi normal dapat dilakukan dengan cara nilai keluaran rata-rata ditambah RND atau standar deviasi. Sebagai contoh, jika suatu proyek mempunyai umur rata-rata 8 tahun dan standar deviasi 2 tahun, kemudian akan dihitung nilai proyek tersebut berdasarkan distribusi normal, berdasarkan ekuivalensi nilai random terhadap nilai RND berdasar grafik. Maka diperoleh RND sebagai berikut. Angka random 405, RND 0,24. Angka random 877, RND 1,16. Dan hasilnya RND 0,24 menjadi umur 8 diambil 0,24 sama dengan 7,52 tahun. Yang kedua RND 1,16 umur 8 tahun ditambah 1,16 menjadi 10,32 tahun. Selanjutnya pembuatan nilai distribusi uniform. Distribusi uniform mempunyai kemungkinan kejadian yang sama. Dengan demikian, frekuensi keluaran akan konstan, dan jika ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif, maka akan mempunyai slope yang konstan seperti terlihat pada gambar tersebut ya teman-teman. Pola distribusi uniform terhadap keluaran ini gambarnya. Untuk melakukan perhitungan nilai keluaran pada distribusi uniform digunakan nilai random atau Rn, dan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nilai keluaran sama dengan A ditambah Rn dibagi Rn sub M dikali B dikurang A yang sama dengan A ditambah Rn dalam bentuk desimal terus dikali B kurang A. Ini penjelasannya yaitu A batas bawah nilai keluaran yang diinginkan, B batas atas nilai keluaran yang diinginkan, Rn angka acak yang dihasilkan misalnya antara 0 hingga 100, terus Rn sub M ini nilai maksimum dari jangka acak tersebut, misalnya 100 jika Rn berkisar 0 sampai 100. Pembagian Rn dibagi Rm sub M akan mengubah Rn menjadi bentuk desimal antara 0 hingga 1. Contohnya jika A 10, B 20, Rn 50, Rn sub M 100, maka nilai keluaran yaitu 10 tambah 50 dibagi 100 kali 20 diambil 10 sama dengan 15. Contoh soal, diketahui investasi suatu mesin mempunyai distribusi normal dengan rata sebesar $100.000 dan mempunyai standar deviasi sebesar $5.000. Umur mesin tersebut berdistribusi uniform dengan umur minimal 4 tahun dan umur maksimal 16 tahun. Jika diperkirakan nilai sisa mesin atau salvage value sebesar $10.000 pada akhir tahun pemakaian, serta mempunyai nilai annual net cash flow atau ANCF dengan probabilitas sebagai berikut. ANSF yang pertama 14.000 dengan probabilitas 0,4, 16.000 dengan probabilitas 0,4,
dan 20.000 dengan probabilitas 0,2. Hitunglah nilai annual worth dengan teknik Monte Carlo dengan melakukan 5 kali pengulangan serta perhitungan didasarkan pada suku bunga I yaitu 10%. Jawaban dari soal di atas akan terlihat lebih mudah bila ditampilkan dalam bentuk tabel. Melalui tabel ini, hal yang harus diperhatikan dalam soal tersebut adalah jika seorang akan melakukan perhitungan dalam bentuk nilai tahunan atau annual worth, maka komponen penyusunnya atau investasi, umur, dan penerimaan harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini kita akan mencari menggunakan rumus yang ya teman-teman ini, yaitu net annual worth atau net AW sama dengan negatif P dikali faktor A atas P I persen N tahun ditambah A ditambah S dikali faktor A atas F I persen N tahun. Ini mendapatkan nilai minus $1.800. Ini caranya yaitu nilai total net AW sebesar minus 1.800 dihitung dengan memasukkan nilai komponen spesifik. Nilai awal P, pendapatan, biaya tahunan, A, nilai sisa S, suku bunga I persen, dan periode N. Ke dalam rumus net AW yang tadi teman-teman, kemudian melakukan perhitungan langkah demi langkah termasuk atau pencarian nilai faktor A over P I persen N dan A over F I persen dan N. Ini lebih gampang kayak rumus Excel sepertinya teman-teman. Selanjutnya contoh soal yang kedua, variabel saling berkaitan. Suatu proyek mempunyai elemen umur yang berkaitan dengan distribusi ANCF atau annual net cash flow yang terjadi. ANCF diperkirakan berdistribusi normal dengan rata $10.000 dan standar deviasi $2.000. Umur proyek diperkirakan berdistribusi uniform dengan nilai sebesar 0,0005 dari nilai ANCF dengan kisaran atau range 6 tahun. Hitunglah nilai PW atau present worth bila I 10%. Kita akan menggunakan rumus yang ini ya teman-teman, yaitu present worth atau PW sama dengan ANCF dikali faktor P atas A I persen terus N tahun, dimana tadi ANCF distribusi normal rata-rata $10.000 terus standar deviasinya $2.000, terus umur proyek distribusi uniform yaitu 0,005 dikali ANCF range 6 tahun dengan suku bunga 10% iterasi sama dengan 10 kali. Jadi hasilnya total PW dari 10 iterasi yaitu $374.800 dan rata-rata PW $37.480. Demikian materi tentang simulasi Monte Carlo mata kuliah analisa keputusan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.